Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat dan kasih sayangnya. Al-Ikhwah mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita selama bulan Ramadan ini Allah terima, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita menjadi derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Ikhwah mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang zakat. Sesuai dengan garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat jiwa, zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik dari bayi sampai orang tertua sekalipun. Kalau dia muslim maka dia wajib mengeluarkannya. Syaratnya apa? Menurut Al-Muharram Buya Yahya disebutkan diantaranya yang pertama muslim, yang kedua dia sempat mengalami bulan Ramadan. Jadi orang yang mengalami bulan Ramadan, muslim yang pernah berada di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua sempat mengalami hari raya. Misal bayi yang baru lahir 1 jam sebelum maghrib di akhir bulan Ramadan, kemudian seterusnya, maka dia wajib untuk zakat. Tetapi orang yang dewasa, yang tua sekalipun, kalau dia tidak sempat mengalami hari raya, misal meninggal pada hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib zakat. Lalu apa yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok di daerah tersebut. Kalau kita, makanan pokoknya adalah nasi yang dimakan, tetapi yang dibayarkan adalah beras. Berapa? Beras itu menurut para ulama ahli fikih disebutkan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 1 mudnya kira-kira 1 genggaman penuh tangan orang dewasa. Berarti kalau 1 sok 4 kali isiukan beras genggaman tangan orang dewasa sampai penuh. Kalau dihitung, sudah diteliti, itu sekitar 2,5 kilogram. Kalau dikilokan, kalau diliterkan 3,5 liter. Orang kaya, orang miskin, dalam keadaan apapun, muslim, baik sampai orang dewasa, semuanya sama nilainya, 2,5 kilogram. Itu zakat fitrah. Kemudian yang kedua zakat mal. Zakat mal dikeluarkan harus dengan haul dan nisabnya. Haulnya itu 1 tahun, artinya harta itu disimpan selama 1 tahun. Ada berbagai macam dari zakat mal. Yang pertama, contohnya emas dan perak. Emas itu 85 gram. Jadi kalau ada emas, simpanan emas bagi kaum muslimin yang menyimpan emas minimal 85 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 85, kalau 100 2,5%, dan seterusnya. Kalau perak itu sekitar 200 dirham atau 595 gram. 595 gram yang dikeluarkan sama 2,5%. Haulnya 1 tahun. Artinya kalau emas dan perak itu sudah disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Zakat peternakan, apa yang bisa atau yang wajib untuk dikeluarkan? Pertama unta. Unta mungkin di Indonesia jarang. Kedua sapi, kemudian kambing. Kambing, bagaimana kalau kambing? Kambing itu 40 sampai 120 ekor kambing, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Kalau 120 sampai 200, 2 ekor kambing. Seterusnya setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Apa jenisnya?
kambing yang sudah cukup umur, biasanya 2 tahun. Nah, masyarakat muslimin, al-ikhwah mujahid-mujahidah yang dirahmati Allah, pertanian juga ada zakatnya. Misal kalau makanan pokok yang kita makan itu beras, berapa nisabnya? Nisabnya itu 5 wasok, 1 wasak itu 60 sok. Artinya kalau dikalikan 5 wasok itu 652,8 kg, atau kalau dibulatkan 653 kg. Jadi kalau kita bertani kemudian menanam padi menghasilkan 653 kg beras, maka zakatnya bagaimana? Nah, tergantung. Kalau airnya irigasi, airnya modal, perlu biaya, maka zakatnya 5%. Tetapi kalau airnya tak ada hujan, maka 10%. 5% dari yang kita dapatkan. Nah, kalau pertanian ini khusus pertanian, setiap kali panen minimal 653 kg, maka diberikan zakatnya 5% dengan air yang perlu biaya dan 10% air tak ada hujan. Nah, untuk kita sebagai karyawan, apa maksudnya? Para ulama, sebagian ulama kontemporer menyebutkan bahwa ada yang disebut sebagai zakat penghasilan atau zakat profesi. Bagaimana dinisbatkannya? Nah, disesuaikan atau dimisalkan dengan emas. Jadi kalau ada seorang karyawan memiliki penghasilan selama 1 tahun, jumlahnya minimal 85 gram emas, maka dia wajib mengeluarkan. Bagaimana mengeluarkannya? Boleh 1 tahun, boleh per bulan. Jadi setiap gaji 2,5%. Kalau memang penghasilannya selama 1 tahun itu minimal 85 gram emas. Harga emas 900.000. Sekarang mungkin kalau 900.000 kali 85 gram emas itu sekitar 78 juta. Jadi yang gajinya 5,9 juta ke atas itu sudah wajib zakat. Kalau yang kurang, misal saya gajinya belum sampai ke sana tapi saya pengen zakat, Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi orang-orang seperti itu. Orang yang mungkin gajinya baru 3 juta, 4 juta, 1 juta mungkin, tapi dia mau zakat, luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah tingkatkan, Allah berkahi hartanya sehingga nanti nilainya bertambah dan betul-betul ia menjadi seorang mujaki. Allah, mudah-mudahan banyak orang yang seperti itu. Dan nggak apa-apa, silahkan. Terus bagaimana cara mengeluarkannya tadi? Boleh per bulan, boleh per tahun sekaligus. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Bedanya setannya. Misal kalau saya gajinya 10 juta per bulan, maka per bulan saya hanya mengeluarkan 2,5%. Berapa 2,5% dari 10 juta? Hanya 250.000. Tetapi kalau per tahun, maka saya harus mengeluarkan 3 juta. Ketika mengeluarkan 250.000 masih kecil, bandingannya berapa? 10 juta. Tetapi kalau 3 juta, wah, saya tanya lebih besar. Jadi ya silakan sesuaikan cara mengeluarkannya, boleh per bulan ataupun per tahun. Banyak lagi tentang zakat yang perlu dibahas. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah apa sebenarnya fungsi dari zakat ini. Saya sampaikan pada pembahasan yang lalu, kita perkuat lagi bahwa zakat itu ibarat bangunan rumah, itu seperti pintu, jendela, lubang angin, AC, kamar mandi yang fungsinya untuk membersihkan. Artinya harta kita akan bersih jika kita zakati, kalau itu zakat mal. Tanam-tanaman kita akan bersih kalau itu zakat juru. Jiwa kita akan bersih kalau kita mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan. Karena di setiap yang kita miliki ada hak orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apapun yang Allah rizkikan kepada engkau, maka infakkan, maka zakatkanlah, sedekahkanlah. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi mujaki yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang memang sudah wajib berzakat, apapun kondisinya, maka kita harus menilai diri. Ketika kita keluarkan zakat, maka bukan berkurang harta kita, tapi tumbuh dan berkembang. Bahkan Allah akan berkahi. Karena nama lain zakat itu tumbuh berkembang, artinya
bisa juga kesucian, bisa juga keberkahan. Orang yang berzakat hartanya akan Allah berkahi, tetapi orang yang tidak berzakat maka hartanya akan dicabut keberkahannya. Naudzubillah, subhanallah. Dan bagi para ikhwah mujahid-mujahidah yang hari ini terdampak kondisi saat ini yang masih berjalan berlanjut, yakni wabah COVID-19 ini, maka jangan berkecil hati. Hari ini kita belum bisa berzakat, karena orang yang wajib zakat termasuk zakat fitrah memang orang yang benar-benar mampu, punya makanan pokok lebih pada hari itu. Artinya pada hari raya dia punya kelebihan. Tapi kalau tidak, ya dia masuknya mustahil. Jangan berkecil hati, jangan malu. Ini takdir ya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran besar bahwa ketika kita kenyang, maka kita harus memikirkan orang lain yang lapar. Ketika kita lapar, perut kita kenyang, perut kita terisi, kita harus tengok kanan kiri tetangga kita adakah yang kelaparan. Nah, hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diluruskan. Hari ini mungkin kita menjadi mustahik, tapi hari-hari berikutnya mudah-mudahan Allah memberikan takdir kepada kita sebagai muzaki yang diridhoi. Dan ingatlah bahwa apapun kalau itu datangnya dari Allah pasti akan baik, pasti akan baik. Termasuk wabah ini banyak kekurangan, banyak kesulitan, tetapi kalau Allah yang menakdirkan bagi orang beriman semuanya pasti akan baik, akhirnya pasti akan indah. Tidaklah menimpa rasa sakit sedikit bagi seorang muslim, misal dia hanya terantuk batu, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan semua kesalahan-kesalahan kita, dan menjadikan kita besok di hari raya sebagai orang yang benar-benar bersih, suci jiwa kita, suci hati kita, suci pikiran kita, benar-benar merdeka dari apa? Merdeka dari hawa nafsu. Dan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang ketika bertemu dengannya Allah sambut, ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, sih datang kepadaku. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di akhirat bersama para nabi, para siddiqin, dan menjadi orang-orang yang mati syahid. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq hidayah wa ma'ana bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.